5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 7 tentang kepemimpinan, subtema 1 pemimpin di sekitarku, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik adik-adik. Nah, di sini ada kisah dari Pak Abdi. Nah, siapa Pak Abdi ini? Yuk kita baca bersama-sama. Pemimpin yang baik adalah orang yang mau terus belajar dari siapa saja. Sebagai ketua RT yang dicintai warganya, Ibu Erika banyak belajar dari Pak Abdi. Nah, beliau itu seorang lurah Kampung Palapa yang letaknya bersebelahan dengan Kampung Sehat Melati. Seperti banyak orang lainnya, Ibu Erika terinspirasi atas keberhasilan dari Pak Abdi yang menggalang warganya untuk menjaga kehidupan beragama dan kerukunan beragama. Seperti yang dirasakan oleh Ibu Erika hari ini ketika menghadiri undangan peringatan Hari Kemerdekaan di Kampung Palapa. Ibu Erika ini mendengarkan pidato dari Pak Abdi. Nah, ini adalah pidato dari Pak Abdi. Mari kita baca bersama-sama adik-adik. Warga Kampung Palapa, sudah lebih dari 68 tahun negara kita berdiri mandiri, merdeka dari penjajah. Setiap tahun kita berkumpul merayakannya, bukan tanpa tujuan. Aneka lomba dan kegiatan makan bersama adalah bentuk syukur kita atas kebebasan untuk hidup berkarya dan ungkapan terima kasih kita atas jasa para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan ini. Wargaku tercinta, satu hal penting yang tak akan bosan saya sampaikan adalah agar kita selalu menjaga perilaku kita sesuai tuntunan agama. Aneka kegiatan yang kita lakukan dalam memperingati kemerdekaan ini harus selalu kita dasari dengan rasa syukur kita atas anugerah Tuhan. Dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, para pahlawan berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara kita. Kini, marilah kita mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai kegiatan positif. Semua kegiatan hendaklah kita niatkan sebagai ibadah kepada Tuhan. Dengan begitu, semoga Tuhan meridhoi semua yang kita lakukan. Selamat berpesta memperingati kemerdekaan bangsa wargaku. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan menuntun langkah kita. Semoga desa kita semakin maju. Semoga seluruh warga semakin makmur dan bahagia. Hati Ibu Erika yang mendengar pidato dari Pak Abdi ini bergemuruh seiring tepuk tangan seluruh warga yang hadir. Sekali lagi, Pak Abdi memberinya inspirasi. Seorang pemimpin harus selalu mengajak warganya untuk selalu menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, dari bacaan tadi, nilai-nilai kepemimpinan apakah yang dimiliki oleh Pak Abdi? Nah, nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki oleh Pak Abdi antara lain, beliau itu menjaga persatuan, menjaga kerukunan umat beragama, dan berperilaku sesuai dengan ajaran agamanya. Manfaat apa yang diperoleh penduduk dari program atau kegiatan dari Pak Abdi tadi? Nah, Pak Abdi tadi kan memprogramkan supaya warganya itu saling rukun ya, walaupun berbeda agama ya, tapi tetap rukun.
Nah, di situ otomatis manfaatnya apa? Ya penduduknya menjadi aman, tentram, makmur. Di situ juga ada persatuan dan kesatuan ya. Dengan warganya juga semakin akrab. Itu manfaat yang diperoleh penduduk dari program atau kegiatan Pak Abdi. Beliau kan juga mengadakan program untuk mengadakan lomba-lomba 17 Agustusan ya, tadi hari kemerdekaan. Itu membuat masyarakat itu semakin rukun adik-adik. Apakah Pak Abdi ini sudah mengajak penduduknya mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupannya? Nah, di sini Pak Abdi tadi sudah mengajak penduduknya untuk mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan. Pak Abdi selalu mengajak warganya agar senantiasa bersyukur atas anugerah Tuhan dan berperilaku sesuai dengan ajaran agamanya. Apa yang dapat kamu teladani dari Pak Abdi nih? Wah, banyak sekali ya yang bisa kita teladani dari Pak Abdi. Itu adalah berperilaku sesuai dengan ajaran agama kita dan kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Lalu jangan lupa juga dari Pak Abdi tadi kita diminta untuk selalu menjaga kerukunan. Berdasarkan jawabanmu, tuliskan atau ungkapkan pendapat kalian tentang Pak Abdi. Nah, bagaimana sih sosok Pak Abdi ini menurut imajinasimu? Nah, mungkin dari imajinasi ini, sosok Pak Abdi itu adalah seorang pemimpin yang pantas diteladani. Dia selalu menjaga kerukunan warganya. Selain itu, dia juga senantiasa mengajak warganya untuk selalu bersyukur atas anugerah Tuhan dan bertindak sesuai dengan ajaran agama. Inilah yang menyebabkan warganya Pak Abdi ini tetap rukun, damai, dan makmur. Pak Abdi menunjukkan penerapan nilai ketuhanan dalam masyarakat. Apa sajakah bentuk penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita cari tahu adik-adik. Ingat ya, bunyi sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya adalah bintang seperti ini. Nah, nilai-nilai apa sih yang terkandung dalam nilai sila pertama Pancasila ini? Nah, yang pertama kita itu harus percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kita harus mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, kita itu harus membina kerukunan di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Lalu nilai keempat yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah agama dan kepercayaan terhadap Tuhan. Itu adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan. Yang kelima, mari kita mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang keenam, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain adik-adik. Jadi jangan memaksakan kepercayaan. Kalau memaksakan kepercayaan berarti kalian tidak menerapkan sila pertama Pancasila. Nah, ini tadi nilai-nilai yang ada di dalam sila pertama atau sila ke-1 dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Adik-adik, identifikasi penerapan nilai-nilai ketuhanan itu dalam kehidupan sehari-harimu. Apakah kalian sudah menerapkan sila pertama? Nah, contohnya kalau penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari itu beribadah dengan rajin sesuai agama yang kita anut, menghormati dan menghargai pemeluk agama lain, ya. Dan kita bersosialisasi, bergaul dengan semua pemeluk agama tanpa membeda-bedakan. Nah, berarti itu kita sudah menerapkan nilai-nilai ketuhanan di dalam kehidupan kita. Apa pendapatmu mengenai pelaksanaan kehidupan beragama di lingkungan sekitar kalian? Nah, apakah sudah menerapkan sila pertama Pancasila? Nah, mungkin sudah ya, sudah berlangsung dengan baik. Semua pemeluk agama dapat beribadah dengan tenang tanpa ada gangguan dari pemeluk lain. Adanya kebersamaan dan kerukunan antar umat beragama. Nah, negara kita ini menjunjung penerapan nilai-nilai ketuhanan. Bagaimana hubungan kita dengan negara lain? Ternyata negara kita itu berperan aktif loh adik-adik dalam kerjasama antar negara. Misalnya negara-negara ASEAN.
Adik-adik perhatikan gambar peta dari negara-negara Asia Tenggara di bawah ini. Nah, peta Asia Tenggara sendiri itu terdiri dari banyak negara adik-adik ya. Nah, kita di sini lihat ada Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, Filipina, Brunei ya. Lalu ada Malaysia, ada Singapura, ada Indonesia. Bahkan ada satu lagi sekarang adalah Timor Leste ya, yang sudah keluar dari Indonesia. Nah, negara apa saja sih yang masuk dalam wilayah Asia Tenggara? Tadi sudah Kak Citra sebutkan ya. Ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, lalu ada Laos, Timor Leste, Thailand, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Myanmar. Itu adalah negara-negara yang ada di wilayah Asia Tenggara. Sekarang, negara apa saja yang masuk sebagai anggota ASEAN? Ternyata tidak semua negara di Asia Tenggara itu masuk dalam ASEAN adik-adik ya. Yang masuk dalam ASEAN itu ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Laos, Thailand, Kamboja, Vietnam, Brunei, dan Myanmar. Ini adalah negara-negara yang masuk dalam anggota ASEAN. Apa sih sumber daya yang menjadi keunggulan dari tiap-tiap negara ASEAN? Nah, kita ingat kembali dari sumber daya unggulan dari masing-masing negara. Misalnya dari Indonesia itu ada kopi, kelapa sawit ya, karet, teh, tembaga, emas, gas alam, timah, tebu, tembakau, lada hitam, lada putih, kayu lapis, biji logam, dan LPG. Sedangkan untuk Singapura ini tidak memiliki sumber daya alam yang menjadi unggulan, namun memiliki sumber daya dalam bidang jasa seperti perbankannya maju, perdagangannya maju, pendidikannya dan kesehatannya juga maju. Hal ini dikarenakan Singapura ini sebagai jalur pelayaran internasional, jadi letaknya sangat strategis adik-adik. Untuk Brunei Darussalam itu sumber daya unggulannya adalah minyak dan gas bumi, kelapa sawit, karet, dan kelapa. Nah, di sini Malaysia itu sumber daya alam unggulannya ada kelapa sawit, timah, karet ya, teh, padi, bauksit, minyak, dan gas bumi, emas ya. Vietnam ada beras ya. Vietnam itu paling terkenal adalah penghasil beras adik-adik. Kedelai, teh, karet, kopi, batu bara, dan minyak bumi. Untuk Thailand juga hampir sama, ada beras, jagung, karet, tebu, timah, dan lain sebagainya. Untuk Laos itu adalah pertanian ya, sumber daya unggulannya adalah dalam bidang pertanian, ada emas, ada tembaga, hasil tambang, kayu, itu terkenal sekali dari Laos. Lalu dari Kamboja ada karet, ada beras, ada kayu, ada batu permata ya. Lalu dari Myanmar itu biasanya ada tembaga, sumber daya unggulannya emas. Jadi barang-barang tambang nih adik-adik, emas, timah, seng, perak, batu permata, nikel, gas alam. Juga ada dari pertaniannya beras ya, lalu ada karet juga. Nah, sedangkan untuk Filipina itu sumber daya unggulannya ada padi, jagung, abaca, tembaga, emas, perak, dan biji besi. Itu sumber daya alam dari masing-masing negara yang bergabung dalam ASEAN. Lalu di sini apa sih produk yang dihasilkan dan diekspor oleh tiap negara anggota ASEAN? Ke negara mana produk tersebut diekspor. Jadi ekspor itu adalah pengiriman barang dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, Indonesia sendiri itu juga mempunyai produk ekspor. Contohnya di sini karet, kopi, tembakau, udang, lada putih, kayu lapis itu diekspor kemana? Ke negara Belgia dan sekitarnya adik-adik. Lalu di sini ada biji logam, aluminium, bahan makanan itu diekspor ke Jepang, LPG diekspor ke Amerika Serikat, industri parfum, karet, dan kelapa sawit itu diekspor ke Perancis ya. Lalu Singapura itu produk ekspornya itu lebih ke elektronik dan telekomunikasi, obat, barang kimia, dan produk penghilangan minyak bumi. Nah, negara tujuan ekspornya adalah Malaysia, Hong Kong, Cina, bahkan Indonesia juga mendapatkan barang-barang produk ini dari Singapura juga adik-adik ya, Amerika, Jepang, Australia, Korea Selatan. Sedangkan Brunei itu lebih ekspornya pada minyak dan gas bumi ya, ada kayu dan kelapa sawit juga. Nah, ini negara-negara ekspornya ya. Ada Jepang, Australia, Indonesia, ada Afrika, ada Amerika. Lalu Malaysia mengekspor
karet, kelapa sawit, timah, minyak bumi, kayu, dan tekstil. Kemana negaranya? Cina, Singapura, Amerika Serikat, dan Thailand. Vietnam mengekspor beras, kedelai, teh, gula, batu bara, dan sebagainya ya. Di mana nih tujuannya negara ekspornya? Lebih banyak ke Cina, ke Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan. Nah, sedangkan untuk Thailand sendiri, produk ekspornya adalah beras, jagung, karet, tebu, timah, tembaga, lalu biji besi, cengkeh, ya, minyak dan gas bumi, ada timbal juga. Lah, tujuan negaranya adalah Cina, Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, Hong Kong, Australia, dan Singapura. Lalu dari Laos sendiri, pertanian, emas, tembaga, dan hasil tambang, kayu dan produk kayu, serta pakaian jadi itu produk ekspornya. Kemana? Ke Thailand, ke Cina, ke Vietnam. Lalu dari Kamboja sendiri, mereka mengekspor karet, beras, kayu, minyak, dan gas bumi, serta batu permata. Kemana? Ke Amerika Serikat, negara-negara Uni Eropa, Thailand, dan Cina. Sedangkan Myanmar di sini mengekspor beras, tembaga, emas, timah, dan lain sebagainya ini ke Thailand, Cina, India, Singapura, dan Malaysia. Serta yang terakhir dari negara Filipina, mereka mengekspor padi, jagung, abaca, tembaga, dan lain sebagainya ke Cina, Taiwan, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang. Jadi ini adalah produk-produk ekspor dan negara tujuan ekspor mereka, adik-adik. Lalu berikutnya, apa produk yang diimpor tiap negara ASEAN? Dari negara mana produk tersebut diimpor? Kalau ekspor tadi dari dalam negeri ke luar negeri, kalau diimpor itu dari luar negeri ke dalam negeri kita. Misalnya Indonesia itu produk yang diimpor dari luar negeri itu misalnya adalah mesin dan peralatan, bahan kimia, dan bahan bakar. Nah, negara asal impornya dari mana? Cina, Jepang, Thailand, dan Uni Eropa. Singapura itu juga mengimpor barang dari luar negeri, yaitu mengimpor barang mesin dan peralatan, bahan bakar, kimia, lalu makanan, barang jadi. Itu mereka impor dari Malaysia, Cina, Amerika, Korea, Jepang, bahkan Indonesia. Lalu Brunei Darussalam itu juga mengimpor tembakau, bahan pangan, mesin, dan peralatan. Dari mana? Dari Indonesia, Jepang, Singapura, Amerika, Korea Selatan. Lalu di sini ada Malaysia. Malaysia itu juga mengimpor barang dari luar negeri seperti elektronik, emas, aksesoris, semikonduktor, kayu, mesin, dan peralatan. Dari mana negara asal impornya? Ya dari Cina, Singapura, Amerika, dan lain sebagainya. Nah, Vietnam sendiri itu mengimpor mesin dan peralatan serta bahan bakar minyak, produk baja, elektronik, mobil. Dari mana? Dari Amerika, dari Uni Eropa, Cina, dan Jepang. Lalu Thailand sendiri juga mengimpor mesin dan komponen, bahan kimia, besi, dan baja. Nah, negara impornya dari mana? Ya dari Jepang, dari Cina, Amerika, Indonesia, Taiwan, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, seperti itu. Sedangkan untuk negara Laos itu produk impornya adalah material konstruksi, mesin, bahan bakar, dan lain sebagainya. Negara asal impornya dari mana? Dari Thailand, dari Cina, dari Vietnam, dari Jepang. Lalu Kamboja sendiri itu mengimpor tembakau, tekstil, garmen, pulp dan kertas, itu farmasi, produk makanan dan minuman, serta bahan bangunan. Itu biasanya diimpor dari Thailand, Cina, Singapura, Vietnam, India, dan Korea Selatan. Sedangkan Myanmar itu mereka mengimpor dari luar negeri itu pupuk, semen, lalu manufaktur berupa mesin dan peralatan, dan tekstil. Nah, negara asal impornya dari mana? Dari Singapura, Cina, Thailand, dan Jepang. Yang terakhir ada Filipina, itu mereka mengimpor produk elektronik, alat transportasi, mesin dan alat industri, besi baja, alat telekomunikasi, dan listrik. Nah, negara yang mengimpor adalah Cina, Taiwan, Singapura, Amerika, dan Jepang. Nah, adik-adik, apa sih peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN? Ternyata Indonesia ini sangat berperan juga di dalam ASEAN. Yang pertama adalah mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA ya sekarang ya. Lalu ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN. Menjalin kerjasama di bidang perindustrian dan perdagangan. Kerjasama di sektor industri dilakukan melalui ASEAN Industri
Industrial Corporation ya. Lalu kerjasama di sektor perdagangan dalam ASEAN, Free Trade Area ya. Sekarang Indonesia tergabung di situ. Kerjasama ASEAN dalam ekonomi community, lalu kerjasama di sektor fasilitas perdagangan. Nah, Indonesia ini juga sebagai salah satu pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Jadi adik-adik, selain negara-negara ASEAN ini saling melengkapi produk-produk mereka, mereka itu juga saling bekerja sama. Pada pembelajaran 1 dan 2 adik-adik, kita telah membaca teks pidato. Nah, pada pembacaan tadi, bacaan Pak Abdi tadi di awal pembelajaran ketiga ini tadi, kita juga mengetahui bahwa di situ ada teks pidato yang diucapkan oleh Pak Abdi ya pada waktu pertemuan. Nah, keseluruhan teks pidato itu memuat hal-hal pokok yang sama. Teks pidato itu harus memuat hal-hal pokok. Lalu hal-hal pokoknya dalam pidato itu apa saja sih adik-adik? Nah, kita cari tahu bersama-sama. Hal-hal pokok dalam pidato itu yang pertama pasti ada salam pembukaan. Bisa berisi kalimat sapaan. Nah, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Lalu di hal pokok yang kedua setelah salam pembuka itu ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Lalu di situ juga ada inti ya. Nah, inti itu apa? Ya, berisi pembahasan dari topik secara lengkap. Bisa berupa kalimat ajakan atau bujukan yang digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Setelah salam pembukaan, pendahuluan, inti, itu hal pokok berikutnya dalam pidato adalah penutup. Nah, penutup ini berisi penyampaian rangkuman atau intisari dari topik yang telah disampaikan. Nah, setelah penutup itu ada salam penutup. Nah, salam penutup itu berisi ucapan terima kasih dan salam penutup adik-adik. Jadi kalian sudah tahu ya, inti-inti dari pidato itu ada salam pembukaan ya. Lalu tadi ada pendahuluan, ada inti, lalu di situ ada penutup, dan terakhir ada salam penutup. Nah, di sini kita akan bersama-sama mengidentifikasi unsur-unsur pokok dalam pidato bacaan tadi dari Pak Abdi tadi. Kita akan menuliskan unsur-unsurnya pidato ya. Tadi ada salam pembuka, pendahuluan, inti, penutup, dan salam penutup. Nah, di sini Kak Citra sudah menjabarkan salam pembuka di dalam teks pidato tadi yang diucapkan Pak Abdi tadi itu mulai dari warga kampung Palapa. Nah, itu salam pembuka. Jadi menyapa warga kampungnya ya. Dan seterusnya sampai setiap tahun kita berkumpul merayakannya bukan tanpa tujuan. Lalu yang masuk dalam pendahuluan adalah ini nih adik-adik. Aneka lomba dan kegiatan makan bersama adalah bentuk rasa syukur kita atas kebebasan untuk hidup berkarya dan ungkapan terima kasih kita kepada para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan ini. Ini masuk dalam pendahuluan. Lalu setelah pendahuluan ada inti. Nah, di sini intinya Pak Abdi itu menjabarkan kepada warga tercintanya agar selalu menjaga perilaku kita sesuai tuntunan agama. Nah, aneka kegiatan yang dilakukan itu dalam memperingati kemerdekaan harus didasari dengan rasa syukur kita kepada anugerah Tuhan. Nah, dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, para pahlawan itu berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara kita. Itu intinya. Lalu berikutnya ada penutupnya. Nah, penutupnya itu tadi adalah rangkuman dari inti atau topik yang dibahas. Nah, di sini kini marilah kita mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai kegiatan positif. Sesuai kegiatan, semua kegiatan hendaklah kita niatkan sebagai ibadah kita kepada Tuhan dan seterusnya. Lalu ada salam penutupnya, yaitu selamat berpesta memperingati kemerdekaan bangsa wargaku. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan menuntun langkah kita. Semoga desa kita semakin maju. Semoga seluruh warga semakin makmur dan bahagia. Itu masuk dalam salam penutup. Jadi itu tadi adik-adik unsur penting dalam pidato ya. Ada salam pembuka, ada pendahuluan, ada inti, ada penutup, dan salam penutup.
jawab. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 1 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.